Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari unsur-unsur penting yang ada di dalam sebuah hadis. Unsur pertama yaitu sanad. Sanad artinya sandaran atau yang menjadi sandaran. Arti lain yaitu dapat dipegang atau dipercaya. Dalam istilah ilmu hadis, sanad adalah rangkaian atau urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sanad menurut istilah hadis adalah at-tariqu musilu ilal matni, yang artinya jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Menerangkan rangkaian urutan sanad hadis disebut dengan isnad. Orang yang menerangkan sanad atau hadis disebut dengan musnid. Sedangkan hadis yang diterangkan dengan menyebutkan sanadnya sehingga sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan musnad. Yang kedua yaitu matan. Dari segi bahasa, matan berarti punggung jalan, tanah gersang atau tandus, membelah, mengeluarkan, mengikat. Definisi matan ialah ma yantahi ilaihi sanadu minal kalam. Artinya kalimat setelah berakhirnya sanad suatu hadis. Yang berarti matan ialah redaksi dari hadis itu. Yang ketiga adalah rawi. Rawi adalah penyampai hadis atau periwayat hadis. Baik itu ia meriwayatkan melalui lisan ataupun melalui tulisan yang ia dengar langsung dari gurunya. Berikut ini contoh rawi atau periwayat hadis dalam beberapa tingkatan. Yang pertama, periwayat hadis tingkat sahabat, yaitu Abu Hurairah, Aisyah, Anas bin Malik, dan lain-lain. Yang kedua, periwayat hadis dengan tingkat tabi'in, yaitu Umayyah bin Abdullah bin Khalid, Sa'ad bin Al-Musayyab, dan lain-lain. Dan ketiga, periwayat hadis dari tingkatan mudawin, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, dan lain-lain. Contoh dari hadis yaitu, contohnya, Abdullah bin Yusuf telah menceritakan hadis kepadaku. Ia berkata, Malik bin Abi Anas mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang lelaki dari Ansar yang sedang memberikan nasihat pada saudaranya tentang rasa maling. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tinggalkanlah dia karena sesungguhnya rasa malu merupakan bagian daripada iman. Hadis riwayat Bukhari. Yang termasuk dalam sanadnya yaitu Abdullah bin Yusuf telah menceritakan hadis kepadaku sampai kepada bapaknya. Dan yang termasuk di dalam matan sebuah hadis yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang lelaki dari Ansar yang sedang memberikan nasihat pada saudaranya tentang rasa malu. Maka Rasulullah bersabda, tinggalkanlah dia karena sesungguhnya rasa malu merupakan bagian daripada iman. Dan juga yang termasuk di dalam rawinya yaitu yang terakhir hadis riwayat Bukhari. Berarti hadis itu merupakan riwayat dari Abu Bukhari. Nah, sekian penjelasannya. Ada yang ingin bertanya? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah bisa sembarang orang dapat merawi hadis? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan pertama yang telah ditanyakan. Boleh nggak sih sembarang orang merawi hadis? Jawabannya tidak, karena orang yang merawi hadis memiliki syarat-syaratnya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Syarat-syarat perawi hadis harus adil, muslim, baligh, berakal, tidak pernah melakukan dosa besar maupun dosa kecil, dabit atau hafalannya kuat dan bukan pelupa, dan memelihara kitab hadis sebagai guru sebaiknya. Jadi tidak sembarang orang boleh merawi hadis, harus sesuai dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi. Apabila orang tersebut
tidak balik, maka dia tidak boleh merawi hadis karena syarat-syarat rawi adalah balik. Nah, sekian penjelasannya. Ada yang ingin ditanyakan yang lainnya? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, siapakah yang paling banyak meriwayatkan hadis? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu siapakah yang paling banyak meriwayatkan hadis? Yang paling banyak meriwayatkan hadis yaitu Abu Hurairah yang meriwayatkan 5.374 hadis. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering melakukan dosa kecil. David mempunyai dua pengertian, yaitu David dalam arti kuat hafalan serta daya ingatnya, dan bukan pelupa yang sering disebut dengan istilah David al-Bukhari, David al-Sadri. Dua, David dalam arti dapat memelihara kitab hadis dari gurunya sebaik-baiknya, sehingga tidak mungkin ada pemahaman yang disebut dengan David al-Kitabah. Berikut ini adalah daftar para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis atau al-muqtisuna bil hadis, atau disebut juga bendaharawan hadis. Antara lain: A. Abu Hurairah meriwayatkan 5.374 hadis. B. Abdullah bin Umar meriwayatkan 2.630 hadis. C. Anas bin Malik meriwayatkan 2.286 hadis. D. Aisyah Ummul Mukminin meriwayatkan 2.210 hadis. E. Abdullah bin Abbas meriwayatkan 1.660 hadis. F. Jabir bin Abdullah meriwayatkan hadis 1.540 hadis. G. Abu Sa'id al-Khudri meriwayatkan 1.170 hadis. Unsur yang ketiga adalah unsur rawi. Rawi yaitu orang yang membedakan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Rawi pertama adalah para sahabat, dan rawi terakhir adalah orang yang membukukannya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain. Suatu hadis yang telah sampai kepada kita dalam bentuknya yang sudah ditakwin atau terkodifikasikan atau telah terbukukan dalam buku-buku hadis melalui beberapa rawi dan sanad. Rawi terakhir hadis yang bermaksud dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim ialah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seorang penyusun atau pengarang bila hendak mengeluarkan satu hadis yang ditakwinkan dari suatu kitab hadis, pada umumnya menggugurkan nama rawi atau terakhirnya pada akhir matan hadisnya. Syarat-syarat rawi ialah adil. Adil dalam konteks suatu hadis berbeda dengan adil dalam konteks persaksian atau hukum. Menurut muhaddisin, yang dimaksud dengan adil adalah istiqamuddin atau al-muru'ah. Istiqamuddin adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban atau menjauhi perbuatan-perbuatan haram yang mengakibatkan pelakunya fasik. Sedangkan al-muru'ah adalah melaksanakan adab dan akhlak yang terpuji, menjaga perbuatan yang menyebabkan orang lain mencelanya. B. Muslim. Menurut ijma', seorang rawi pada waktu meriwayatkan suatu hadis maka ia harus muslim. Periwayatan kafir tidak sah. Seandainya seorang fasik saja kita disuruh kualifikasi, maka lebih-lebih rawi yang kafir. Kaitan dengan masalah ini berdasarkan firman Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun bina'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menguasai perbuatan itu. Surah Al-Hujurat ayat 6. Yang C yaitu balik, dan yang D berakal. E tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil. G
David. David mempunyai dua pengertian, yaitu David dalam arti kuat hafalan serta layak ingatnya, dan bukan pelupa yang sering disebut dengan istilah David Al-Bukhari. David Al-Sadri. 2. David dalam arti dapat memelihara kitab hadis dari gurunya sebaik-baiknya, sehingga tidak mungkin ada perubahan yang disebut dengan David Al-Kitabah. Berikut ini adalah daftar para sahabat yang paling banyak menggunakan hadis atau al-muqtisuruna fil hadis, atau disebut juga bendaharawan hadis. Antara lain: A. Abu Hurairah meriwayatkan 5.374 hadis. B. Abdullah bin Umar meriwayatkan 2.630 hadis. C. Anas bin Malik meriwayatkan 2.286 hadis. D. Aisyah Ummul Mukminin meriwayatkan 2.210 hadis. E. Abdullah bin Abbas meriwayatkan 1.660 hadis. F. Jabir bin Abdullah meriwayatkan hadis 1.540 hadis. G. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan 1.170 hadis.